Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia hingga akhir tahun 2026 bisa mencapai 6%. Hal ini menurut Presiden bisa dicapai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tepat. Meski demikian, Presiden menjelaskan bahwa sejatinya pertumbuhan ekonomi dan capaian investasi bukan tujuan akhir. Hal yang menjadi tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme di dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR. Tak tanggung-tanggung, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi naik 6% pada tahun 2027. Lalu bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan target ini di tengah tantangan ekonomi saat ini? Kita membahasnya bersama dengan tenaga ahli Bakom RI, Aditya Laksamana. Selamat malam, Pak Aditya. Pak Aditya, sudah dengar? Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Pak Aditya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi menjadi 6% di tahun 2027 ya, meningkat. Bagaimana mengimplementasikan target pertumbuhan ekonomi 6% ini? Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi memang kalau kita melihat target yang tadi disampaikan di 2027 adalah 6% dan ini sebenarnya bagian dari journey pemerintah menuju target pertumbuhan 8% pada 2029 nanti begitu. Dan pertanyaan bagaimana mewujudkan Prabowo adalah bagian penting upaya-upaya atau implementasi dari mewujudkan menuju pertumbuhan 6%, terutama sekali dari sisi penguatan kapasitas fiskal pemerintah. Tadi disampaikan oleh Presiden mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh kapasitas fiskal, diantaranya adalah penghematan ya pada penyampaian RAPBN di hadapan sidang DPR tadi, efisiensi anggaran dari pengadaan barang dan jasa. Ada efisiensi yang disampaikan sekitar 300 triliun, penghematan 30% yang bisa dilakukan melalui pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian juga dari upaya atau program elektrifikasi mobilitas masyarakat. Tentu saja ini berkaitan dengan electric vehicle atau kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Juga disampaikan ada penghematan sekitar 79 triliun. Kemudian yang sudah berjalan adalah implementasi mandatori B50 di mana ada penghematan impor solar hingga 170 triliun. Dan juga upaya-upaya yang lain melalui hilirisasi, melalui realisasi investasi yang keseluruhannya itu berujung pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah. Dengan kapasitas fiskal yang kuat dari sumber-sumber penerimaan tadi, ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengenerate atau mengupayakan program-program yang langsung bersentuhan dengan upaya menggerakkan ekonomi sehingga target 6% ini bisa diwujudkan pada tahun depan. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Mbak Eva. Ya, kapasitas fiskal yang kuat ya, Pak Aditya. Hal lain yang disampaikan oleh Presiden adalah perampingan BUMN. 250 BUMN telah ditutup, bahkan masih akan berlanjut hingga 750 BUMN. Lebih ya akan ditutup. Bagaimana kemudian efektivitas perampingan BUMN ini? Ya, tentu saja ini juga menjadi bagian dari persoalan struktural yang kita hadapi selama ini. Kehadiran BUMN yang memiliki dua misi, yaitu di satu sisi menjadi agen pembangunan dan di sisi lain sebagai dunia usaha, di mana ada elemen bisnis di dalamnya. Dengan yang sedemikian gemuk, ternyata memang kalau kita sadari di masa lalu menjadi katakanlah sorotan dari kalangan swasta karena seolah-olah semua kue atau kue usaha itu dilakukan oleh
beserta anak dan cucu BUMN-nya begitu. Bahkan ada seloroh, sudah ada cicit BUMN segala macam. Dan ini dengan ekosistem BUMN yang sedemikian besar ini tentu menyulitkan dari pengelolaan atau tata kelola BUMN itu sendiri. Dan memang pada kenyataannya banyak anak perusahaan BUMN maupun anak perusahaan dan cucu perusahaan itu yang tidak produktif, yang secara usaha juga tidak eligible dan tidak mampu mengenerate katakanlah return atau hasil yang seperti yang diharapkan. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi BUMN yang merupakan bagian dari unit usaha pemerintah ini untuk memberikan hasil yang maksimal baik dari sisi dampak kepada masyarakat maupun dari sisi katakanlah dari sisi bisnisnya gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat bagian juga dari apa yang dilakukan pemerintahan Pak Presiden Prabowo selama 22 bulan terakhir ini, yaitu kebijakan yang sifatnya transformatif. Salah satunya adalah pembenahan tata kelola BUMN, dan BUMN adalah salah satunya, di mana negara hadir, di mana negara benar-benar memfungsikan seluruh aset-asetnya termasuk BUMN untuk mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Demikian Mbak Eva. Bahkan tadi disampaikan oleh Presiden yang mengklaim tata kelola BUMN sukses hingga dividen moncer bahkan sampai 67% ya. Iya. Baik, Pak Aditya, ada pesan dari Presiden, rakyat jangan sampai ada yang kelaparan, kan Indonesia bagian dari anggota G20. Bagaimana menjaga ini program prioritas agar tidak ada celah yang merusak semangat Presiden? Ya, tentu saja pembenahan tata kelola adalah bagian utama ya, bagian penting, pilar atau fundamental dari sasaran pemerintah tadi, bagaimana rakyat tidak kelaparan. Salah satunya adalah tentu saja program MBG yang masyarakat sama-sama ketahui. Terlepas ada upaya-upaya atau hal-hal yang perlu dibenahi dari sisi tata kelola dan tantangan dalam implementasi ke depan, ini adalah salah satu terapi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan struktural yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Dan ini pemerintah sekini melakukan upaya tersebut dengan menyasar kelompok rentan, mereka yang memang secara ekonomi rendah sehingga mengalami ancaman dari sisi gizi, yaitu siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dan ini adalah upaya yang sekarang ini dilakukan pemerintah melalui refocusing, melalui tentunya juga beberapa yang dilakukan oleh pimpinan BKN yang baru, sehingga sekarang tidak lagi menggunakan target atau apa sifatnya universal, tetapi lebih pada refocusing target kelompok sasaran yang memang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian yang lain juga tentu dari sisi ketahanan pangan, bagaimanapun juga pilar utama sebuah negara di saat ini adalah setidaknya ada dua, yaitu pangan dan energi. Berbicara soal pangan, ini yang sudah disadari oleh pemerintah sejak lama, oleh salah satu visi Presiden Prabowo adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan, swasembada pangan ini. Karena dengan kecukupan pangan tentunya mempermudah upaya-upaya untuk tadi, yang disampaikan oleh Mbak Eva, pesan Presiden jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan, karena pemenuhan pangan secara dari upaya-upaya mandiri dari swasembada tentu akan lebih memberikan ketahanan daripada kita harus tergantung dengan impor. Dan faktanya memang sudah ada 8 komoditas pangan yang pemerintah sudah mencatat swasembada, dan tadi disampaikan Presiden juga ada pemerintah masih mengejar komoditas-komoditas yang lain yang akan diupayakan swasembada, seperti misalnya kedelai dan juga daging. Dan untuk daging kita juga sudah melihat upaya konkret pemerintah melalui Danantara dengan kolaborasi bersama salah satu ekosistem peternakan asal Brasil yang memiliki jaringan kuat di Asia Tenggara dan di Australia, di mana Danantara masuk ke sisi hulunya dengan menginvestasikan $2,5 miliar Amerika Serikat, sehingga setidaknya itu bisa memberikan satu jaminan ketahanan dari sisi protein, yaitu pemenuhan kebutuhan daging, tapi di sisi lain negara Indonesia juga memperoleh manfaat secara bisnis, karena dengan akuisisi tersebut, dengan masuknya Danantara sebagai salah satu pemiliknya, itu tentu ada manfaat-manfaat lain, karena customer base kita juga punya, kita juga menjadi bagian di dalamnya, termasuk juga best practice dari manajemen yang ada di dalamnya. Inilah upaya inisiatif baru dari kita hanya mengenal atau pemerintah masuk di hilirisasi, sekarang pemerintah juga masuk di upstreaming atau di bisnis hulu melalui tadi yang saya sampaikan tadi.
Ya, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang disampaikan oleh Presiden Tujuan- Prabowo Subianto ya. betul, Terima kasih Pak Aditya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.